طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita Kiai Haji Heri Saparjan Mursi beserta asatiz dan asatizah para pembimbing dari tahsin dari Pondok Quran. Kemudian yang kami hormati pula para YouTuber tim Hore dan Dewan Pengurus tim Hore baik pusat maupun di daerah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini, mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpatan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir pada acara kelas tahsin rutin kita pada malam Ahad ini yang penuh barokah ini. Sholawat dan salam tak lupa juga kita aturkan curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum acara kita mulai akan saya bacakan susunan acara pada malam ini seperti biasa. Kita buka dengan membaca basmalah, kemudian setelah itu pemaparan materi tahsin yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian yang kedua penjelasan murajaah talaki ya, di berikut room ya, yang akan dibimbing oleh asatiz dan asatizah dan panitia. Yang nanti untuk ikhwan seperti biasa di room ini ya, room utama ini, sedangkan untuk akhwat nanti akan dibagi ke berikut room masing-masing oleh panitia. Baik, sebelum kita mulai acara tahsin kita pada malam hari ini, perlu saya sampaikan bahwasanya kajian kita kali ini seperti biasa disiarkan langsung lewat channel YouTube Daeng Zul. Beliau merupakan salah satu YouTuber yang tergabung dalam grup tim Hore dan saat ini beliau bermukim di Makkah Al Mukarramah. Adapun untuk kelancaran acara kajian online kita
pada malam hari ini ada beberapa tatib yang harus kita patuhi, yaitu pertama, selama acara berlangsung tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Ya. Untuk itu mohon maaf, mikrofon akan kami set dalam keadaan mute. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kajian nanti dapat disampaikan baik melalui chat di Zoom maupun di channel YouTube gitu ya. Atau bisa dengan cara mengangkat tangan, kemudian nanti akan buka di berikut room masing-masing. Gitu ya. Ya, kemudian yang ketiga, dianjurkan kita memakai busana sesuai syariat agama Islam, menutup aurat. Kemudian kita dapat harap membuka mic dan kamera saat mulai talaki di talaki maupun di berikut masing-masing. Baik, Bapak-bapak dan Ibu Bapak, mari kita sama-sama memulai acara kita malam ini dengan sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya akan disampaikan pemaparan materi stasiun ya oleh Kiai Haji Heri Safar Jamusi. Namun kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Kiai Haji. Sudah adakah Kiai Haji Heri Safar Jamusi? Ustaz? Ustaz Fauzan bisa dimonitor. Ustaz, apa bisa monitor? Sudah ada belum ya? Belum Pak. Ada Pak Fauzan, bisa dibuka oleh Pak Fauzan dulu gitu. Pak Ustadz Fauzan. Baik, silakan. Silakan. Pak Fauzan mungkin yang akan menyampaikan. Kepada Pak Fauzan. Untuk apa namanya, ini sifatnya diskusi aja mungkin, karena untuk acara pembukaan mungkin saya tidak bisa melangkahi beliau, jadi diskusi aja. Mungkin yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Mursyidnya beliau bukan. Insya Allah adalah sifatul huruf ya, salah satunya. Kabarnya Pak Kiai Haji gimana, Pak Ustadz Fauzan? Tadi beliau sudah dikonfirmasi, insya Allah masuk. Ya. Masuk ya. Tinggal kita tunggu saja. Tunggu aja ya. Baik, mungkin ada pengantar dulu dari Ustadz Fauzan sebelum saya ke Kiai Haji mungkin. Baru masuk. Baru ya. Ya. Ya, alhamdulillah sudah masuk, silakan. Baik, ahlan wa sahlan Pak Ustadz Kiai Haji Heri Safar Jamusi. Apakah sudah bisa mendengar saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan langsung ke materi, bisa Kiai? Ya, bismillah insyaallah. Ustaz. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat iman yang harus kita syukuri dengan meningkatkan, menguatkan iman kita, memperdalam iman kita, semakin menguatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman inilah yang mengantarkan kita di malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam kajian Al-Qur'an. Semoga dengan kajian Al-Qur'an ini dapat menjadikan kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang ahlullah,
keluarga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat tim Hore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan mengkaji materi yang dimana materi ini yang mengantarkan kita kepada sifatul huruf ataupun membaca Quran dengan baik dan benar. Kita review dulu, mengulang beberapa pertemuan yang lalu, yaitu tentang tartil. Ya, tartil, saya ulang tentang tartil ini penting karena Allah Subhanahu wa taala kita bentuknya adalah fi'il amr, perintah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Karena tartil ini menggambarkan keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia baca Quran, seperti itu. Dan selalu diingatkan, disambungkan dengan tartil ini, di mana seorang sahabat Rasulullah SAW menyebut bahasanya adalah tartil ada tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf dan mengetahui tempat berhenti ayat yang kita baca. Apa itu tajwid? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a'ito'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, makhrijul hurufnya. Nah, itu sudah kita pelajari yang kemarin, sekitar 4 pertemuan. Min makhraji ma'a'ito'ihi. Nah, sekarang kita belajar i'to'ihi-nya adalah dengan memberikan hak dan mustahak huruf tersebut. Yaitu yang disebut dengan sifatul huruf. Nah, makanya kita belajar sekarang babul sifatul huruf. Nanti sebelum talaki, kita pelajari dulu babul sifatul huruf ini, karena kita penting mempelajari, sudah tahu tempat keluarnya, tentu kita akan belajar pula bagaimana sifat hurufnya tersebut. Silakan dilihat di slide. Yang pertama kita pelajari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu sifatul huruf? Ya, sifatul huruf adalah secara bahasa sifat pengertian yang dimiliki oleh setiap huruf tersebut, makna yang melekat pada sesuatu baik secara indrawi. Kalau kita pahami putih, biru, merah, nah itu hak dan mustahak huruf tersebut. Atau secara maknawi, sabar, penyayang, ramah, secara maknawi seperti itu. Itu adalah sifatul huruf yang harus kita pelajari. Kemudian pembagian sifatul huruf. Ya. Secara umum, sifat huruf terbagi menjadi 2 bagian. Silakan dilihat di slide. Sesuai dari definisi tahsin atau tajwid itu sendiri. Kalau tahsin berasal dari kata hasana yuhasinu tahsinan, memperbaiki. Kalau tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan. Sama saja, memperbaiki bacaan kita, membaguskan bacaan kita. Nah, di sini ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ya, ma'itoihi haqqahu wa mustahaqqahu. Di sini baca mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Jadi itulah disebut dengan makhrijul huruf ataupun sifat huruf. Memberikan, kita garis bawahi, ayah bunda perhatikan sana, serta memberikan hak dan mustahak huruf tersebut. Itulah disebut sifatul huruf. Jadi kalau kita ingin memperbaiki bacaan huruf kita, bacaan Al-Quran kita, maka tidak jauh dari bagaimana kita mempelajari makhrijul huruf, tempat keluar huruf tersebut. Dan tidak jauh pula kita mempelajari sifat dari huruf tersebut. Mengeluarkan hak dan mustahaknya. Ada huruf itu yang keras, sidah, seperti huruf ba. Itu kan keras dengarnya. Ja. Ada huruf yang mengalir lembut, seperti huruf gha, al, mag. Nah,
Ada yang huruf tengah-tengah, tawasud, seperti huruf nun atau ain. Ghoi, iya, kana, na, tidak na, tapi tidak juga na, tapi na, tengah-tengah. Itulah yang disebut dengan makhorijul huruf ataupun sifatul huruf yang harus kita pelajari. Itulah pentingnya hak dan mustahak huruf tersebut. Lanjut. Kemudian sifat zatiyahnya. Ada yang memiliki lawan, ada pula tidak memiliki lawan. Memiliki lawan seperti al-hamas, lawannya al-jahr. Hamas ini, ayah bunda, ini dimulakan oleh Allah, itu sifatnya adalah keluar udara. Al-jahr, sifatnya tidak boleh keluar udara. Contoh huruf al-hamas, contoh huruf fa. Pertama huruf fa. Dia ada 10 huruf itu tersebut. Fahassahu syakhsun sakata. Fa saja. Nah, boleh kita baca huruf pa. Kalau pa, jelas pa-nya itu bertemu 2 bibir. Maknanya tidak akan berlaku al-hamas keluar udara. Karena apa? Makhorijul hurufnya juga salah. Itulah membedakan mengapa makhorijul huruf itu kita pelajari lebih awal, karena nanti akan berefek kepada membaca sifatul hurufnya. Kalau makhorijul hurufnya benar, maka dia akan benar pula sifatul hurufnya. Al-jahar misalnya, kita baca huruf ba. Ba kan nggak boleh kita baca keluar udara. Bra, nggak bisa. Seperti itu ya. Harus jelas ba. Nah, gitu ya. Huruf sya keluar udara. Kemudian huruf ha keluar udara. Fasyau sakhsun. Huruf kho keluar udara. Tapi huruf ain nggak bisa kita keluar udara. Al tidak boleh karena dia sifatnya al-jahr. Nah, gitu. Adapun berikutnya adalah asyiddah. Asyiddah ini keras. Ya. Keras maknanya adalah seperti kita membaca huruf ba. Kalau kita sukunkan ab. Nah, nanti ada sifatnya lagi. Yang lain disebut qalqalah yang tidak boleh dilawan. Ab qalqalah. Tapi kalau kita baca ab, huruf qaf juga termasuk syiddah. To. Coba kita sukunkan. Ak. Kan nggak enak. Ada seolah-olah ada yang nyangkut. Itulah sifat disebut asyiddah. Adapun rohwah mengalir. Ya. Kita baca huruf misalnya as. Nah, mengalir sinnya itu. Tawasud ada juga antara syiddah dan rohwah. Asyiddah dan rohwah ini kita pahami bahwa tengah-tengah. Hurufnya ada 5. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Ya, ar. Tidak ar. Tidak juga ar, tapi ar. Nah, gitu. Ada berikutnya isti'la. Nah, isti'la ini huruf yang terangkat pangkal lidah. Ya. Jadi hurufnya seolah-olah terdengar tebal atau dengan huruf seperti huruf ro, o jadinya, vokal o. Ada 7 huruf isti'la ini. Kemudian pertama huruf ro, kemudian huruf to, kemudian huruf lo, kemudian huruf kho, kemudian huruf huruf so, kemudian huruf do. Itu adalah isti'la. Kita seperti huruf seperti dia pangkal lidahnya terangkat. Kho, so, do, to, lo, ro. Nah, itu seperti itu. Adapun istifal ya tidak terangkat, lawannya merendah seperti itu. Ya. Idbaq artinya menempel. Infitah artinya terbuka. Ya. Inilah beberapa huruf yang memiliki lawan. Nanti kita contohkan, ya. Ada contoh-contohnya. Begitu kuda al-idlaq, al-isman. Ada juga yang tidak memiliki lawan. Zatnya apa itu? As-safir, seperti kata para ulama, seperti bunyi hewan. Huruf so, huruf sa, huruf za. Za seperti lebah. Z, az.
uz. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu huruf za. Karena seperti huruf berbunyi lebah. Nggak bisa kita baca huruf za itu seperti huruf ja. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Salah. Ataupun huruf seperti huruf sin. Idza sulsilatil salah ya. Idza sulsilatil ardu silsalah. Salah. Itu asofir. Jadi kalau memang huruf za, benar kan huruf za. Ya. Atau huruf slo seperti bunyi soang, slo. Kalau kita misalnya ingin beli bakso, latihan huruf so aja dulu. Mang beli bakso. Nah, gitu. Jadi huruf so. Mang beli bakso tahu, bakso tahu. Nah, seperti itu. Jadi jelas huruf-huruf yang kita baca tersebut ada sinkronisasinya dengan makhorijul huruf, sifatul huruf itu. Ada qalqalah yang mantul seperti baju di toko, ab, aj, ad, alto, huruf-huruf mantul. Ada alin lembut, ada anhirab, ada at-takrir yang mengulang ar, ada tafashi menyebar ash, ada istitolah huruf do, misalnya huruf do itu istitolah ghairil maghdubi alaihim walau nah itu terasa tuh itu huruf do gitu ya. Jadi huruf do kita baca tidak walad dolin, tidak walad dolin walad, dan tidak seperti itu, tapi terdengar walau do ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Itulah istitolah. Gambaran seperti itu. Nah, ya Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sifatul huruf. Nanti insya Allah kita akan contohkan juga beberapa hal ya. Al-hamas, kemudian juga al-jahar. Mungkin sampai sini dulu materinya ya, karena kita nanti akan sambung lagi pekan depan. Jadi kita lebih jelaskan lagi sifat zatiyah, huruf-huruf yang memiliki lawan seperti apa contohnya, yang tadi barusan dibuka. Kemudian tidak memiliki lawan seperti apa. Karena ini penting. Karena kita harus perlahan-lahan talakinya dengan ustazah. Silakan ayah bunda maksimalkan talaki ya. Saya berpesan banget harus istiqomah dalam bertalaki. Ya, kita hidup di dunia ini sebentar banget, jadi harus Al-Quran itu bagaimana semaksimal mungkin kita ambil syafaatnya, ya, karena janji Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulnya, Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu datang nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat pertolongan bagi sahabatnya. Nah, bacanya gimana? Tentu harus benar. Nggak mungkin nggak benar. Sayang, waktu kita di dunia ini nggak kita gunakan membaca Quran. Atau korelasi dengan surat Al-Muzammil dengan hadis Rasulullah juga. Kita disuruh perintahkan oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara tartil. Nanti juga ada hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW, hadis Hasan, Sahih, kata Imam Tirmizi, yuqalu li sahibil Quran, dari riwayatnya disebutkan kepada sahabat Al-Quran itu iqra warattil, iqra wartaqi warattil. Kita disuruh nanti di yaumil qiyamah itu disuruh baca Quran dan menaiki tangga yang ada di dalam surga, warattil, dan tartilkan bacaanmu. Disuruh lagi tartil. Tapi beda suasana. Di yaumil akhir kelak kita disuruh baca karena terbiasa di dunia tartil. Tapi nanti yang mendengarkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Tetapi nanti warattil, nanti Allah langsung yang mendengarkan bacaan kita. Dahsyat, masya Allah, ya, luar biasa itu hadis. Kita pahami, kita dalami, kita berusaha amalkan sehingga apa? Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin maksimal bersama Quran di dunia ini. Oleh karena itu, maksimalkan diri kita, ya,
bersama Al-Quran semaksimal mungkin. Baik membacanya, silakan. Kalaupun ingin sambil menghafalkannya juga, walaupun satu ayat satu hari, satu ayat satu pekan, satu ayat satu bulan, tapi nambah hafalan, Masya Allah. Ya. Kalaupun nanti misalnya bisa tadaburnya, dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Silakan talaki, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja sama dengan Pondok Quran. Semoga kita menjadi tim yang senantiasa akan kebersamaan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim. Turnuhun jazakumullahu khairan katsira wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada Ya. pertanyaan mungkin di Oh, ini. silakan. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya sebelum masuk ke breakout room atau masuk ke talaki. Oke. Saya boleh tanya, Ustadz? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang baca Al-Quran, bacaan cepat. Kalau kita membaca Al-Quran, katakanlah kita membacanya satu juz itu 30 menit atau 25 menit. Tentu itu tartirnya kurang dapat kayak gitu, Ustadz. Jadi bagaimana hukumnya itu, Ustadz? Terima kasih. Baik Ibu. Jadi gini, ketika kita membaca Quran secara tartil itu, maksudnya adalah bagaimana menyertakan makhorijul huruf, sifatul huruf dalam setiap huruf yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan sifat membaca tersebut ada yang secara hadar, ada yang secara murattal, tartil. Hadar itu posisinya cepat bacanya. Diperbolehkan selama orang tersebut bacaannya sesuai dengan makhrajul sifatul hurufnya. Saya melihat seseorang yang bisa baca Quran 30 menit dalam satu juz tersebut, itu seseorang yang memang bacaannya sudah baik dan benar, dan dia hafal. Karena kalau sudah hafal, dia akrab, bisa membacanya. Ya, misal saya baca surat ataupun juz 21 misalnya. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun wa kadzalika. Terus saja seterusnya. Karena kita sudah tahu bacaannya dan kita sudah hafal, biasanya lebih cepat dan lebih kenal. Gitu. Sehingga kita bisa antara 25 menit ataupun 30 menit membaca Al-Quran secara tartil karena sudah hafal. Adapun misalnya kita yang belum hafal, memang baru mengenal bacaan-bacaan dari Al-Quran tersebut, juz-juz yang di Al-Quran tersebut, satu juznya, kita tidak mesti untuk cepat-cepat. Ya, untuk membacanya harus sesuai dengan makhraj sifatul dan kemampuan kita. Mungkin intervalnya antara 30 menit sampai 45 menit. Silahkan. Dari sanalah kita terus belajar, karena huruf yang kita baca semakin kenal. Makanya disebut oleh para ulama, kita perlu terus membaca, disebut nanti malakat tulisan namanya. Malakat tulisan itu adalah yang disebut dengan kebiasaan lisan kita. Lisan kita terbiasa dengan bacaan Al-Quran, dengan juz-juz yang kita hafalkan, maka itu akan terbentuk malakat tulisan. Sama dengan kita membaca buku. Buku itu misalnya yang pertama buku itu baru kita beli, mungkin baru menyerap seperti biasa saja. Coba kalau diulang buku tersebut, baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya, pasti akan lancar. Kita tahu posisi-posisinya, bahkan bisa sampai hafal. Begitulah. Jadi tetap kembali kepada orangnya masing-masing. Kalaulah orang tersebut bisa sudah terbiasa dengan menghafal Quran, sudah terbiasa dengan baca Quran, maka dia disilahkan dengan membaca hadar karena sudah masih kategori para ulama, sudah tetap bertajwid
tetap menggunakan tajwid ataupun makhrajul sifatul huruf. Adapun yang baru belajar, yang mungkin baru mengenal juz-juz yang mungkin di tengah, ya, tengah juz ataupun apa, diperhatikan bacaannya, jangan sampai terburu-buru. Yang tidak boleh itu terburu-buru, salah-salah bacaannya. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tatajal atajalu minasyaiton. Janganlah kalian terburu-buru baca Quran. Karena terburu-buru itu adalah perbuatan syaitan. Bedakan terburu-buru dengan orang yang sudah fasih bacaannya, itu beda sekali. Karena orang terburu-buru, makhrajul sifatul hurufnya dilanggarnya semuanya. Tapi kalau orang yang sudah fasih, para penghafal Quran yang senantiasa sudah berinteraksi, pemurojaah bacaan hafalan Qurannya, insya Allah, kalaulah bacaannya setengah jam, itu menjadi standar biasa bacaan-bacaannya yang sudah terbiasa dengan murojaah dan hafalannya seperti itu. Gitu Ibu ya. Allah alam bisawab. Jadi boleh ya Ustadz ya? Boleh, silakan. Kalau selama memang makhrajul sifat hurufnya gunnahnya tetap terbaca. Tadi saya contohkan misalnya kita baca surat apa misalnya surat Ali Imran. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila ja'ul umur kuntum ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun la yadurrunakum illa adaw wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun. Nah, itu masih boleh, Ibu. Silahkan, boleh. Apalagi kita sudah fasih, sudah terbiasa bacaannya. Itu, Bu. Boleh Ustadz, saya perdengarkan satu ayat aja hafalan saya Ustadz. Boleh, silakan Ibu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun. Gitu hadirnya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Bagus Ibu, ahsan, bagus. Silahkan seperti itu bacaannya. Ya. Jadi boleh kita sudah boleh seperti itu. Boleh, silahkan Ibu. Barakallah. 35 menit Ustaz satu juz. Iya, betul. Itu kalau baca seperti itu, hadir namanya, diperbolehkan, silakan. Saya perhatikan masih tajwidnya sudah tepat ya. Itu kurang lebih 25 sampai 30 menit. Ya, silakan. Untuk mengejar mungkin mengejar lebih banyak bacaannya ya silahkan seperti itu, silahkan. Barakallahu fiik. Ya, syukran jazilan Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Amin wa iyyakum. Baik, syukran jazakallahu Ustaz dan Ibu. Wa iyyakum. Mungkin ada lagi satu mungkin atau dua lagi yang bertanya sebelum kita masuk ke tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, baik. Selanjutnya, jazakallah Ustaz atas amin. Jawabannya mungkin. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan dapat bersama kita selalu. Ya. Baik, berikutnya kita langsung ke breakout room ya, Bapak Ibu. Ya. Yang ikhwan tetap di ruang ini ya, dan yang untuk akhwat nanti akan diatur oleh panitia. Terima kasih. Baik, kita tutup room Zoom kita ini ya, bersama dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Baik, silakan diatur panitia.
Silakan. Tinggal Pak Oke. Topik sama Pak Masih ini? Fauzan. Masih ada yang mau? Udah saya kirim ke itu. Ya, masih ada Berarti, beberapa nih, Bu. tapi Mursida, Mufid. iya, tapi udah saya kirim ke ruangan, mereka tinggal accept sebetulnya. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, silakan Ustadz Fauzan. Mungkin kayaknya sepertinya hanya kita berdua ini. Tapi nggak apa-apa Ustadz Fauzan. Silakan Tafadhol Ustadz. Saya Baik, apa namanya, sekarang mungkin agendanya tinggal talaki aja Bapak ya. Ya, Dua aja, jadi silakan nanti, Bapak. setelah lagi nanti kita tutup untuk biar di live YouTube-nya off gitu. Ya. Ini mungkin agak efektif juga waktunya. Silakan Bapak talaki. Tadi di surah sebenarnya kita sekarang berbicara tentang sifatul huruf ya. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang sifatul huruf, itu merupakan satu bagian dari tartil seperti itu. Sehingga mari kita coba, Bapak coba buka surah Al-Fat ya, surah 48. Sudah ke ayat terakhir. Al-Fat ya, Ustaz ya? Al-Fat, ya. Nyari di indeks itu. Surat ke berapa? Boleh nanti langsung dibaca Pak ya. Sambil kita berbicara. Surat ke berapa ya, Ustaz? Surah ke-48. 48 ya. Oh iya, bentar. Ayat ke berapa, Ustaz? Ayat terakhirnya Pak. Muhammadur Rasulullah. Oh iya. Oh iya. Ya, saya baca, Ustaz. Ya. Boleh coba Bapak baca dulu. Oke. Dari awal, dari ayat tersebut. Dari ayat terakhir, dari awal ayat 29 aja. Ya. Muhammadur Rasulullah, yang itu aja Pak. Begitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlazul fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Baik. Sekarang coba saya jelaskan. Nah, setelah ini mungkin kita tutup seperti itu ya. Jadi Muhammadur Rasulullah.
Ini ada beberapa sifat yang tadi sudah dijelaskan. Jadi belum sampai ke penjelasan sifatnya ya, sehingga tidak mungkin saya detailkan penjelasan karena penjelasan dari Ustaz Herinya pun belum sempurna seperti itu, agar tidak timpang ke depannya seperti itu ya. Jadi yang pertama ketika kita membaca Muhammadur Rasulullah, itu ada beberapa sifat yang mungkin di setiap hurufnya itu mempunyai 1 sampai 3 sifat Bapak ya. Contoh huruf huruf ta ya, huruf ta. Muhammadur Rasulullah. Jadi kita ketika membaca huruf ta itu adalah huruf yang memiliki 3 sifat minimalnya. Yang pertama adalah sifat syiddah, sifat hamz juga, kemudian juga dia mempunyai sifat sifat izlaq seperti itu ya. Sehingga di setiap huruf itu mempunyai ketiga sifat tersebut ya. Bisa jadi ada yang sifatnya intitah kemudian iklat, kemudian gitu dan sebagainya. Dan itu yang menjadi catatan bagi kita bahwa ketika membaca Al-Quran kita harus menyesuaikan ya, tidak boleh kemudian sifat yang kita baca ini menjadi bumerang bagi kita ya, karena tidak sesuai bacaannya. Contohnya ketika kita membaca huruf za ya, ihdinas shiratal mustaqim, tetapi karena terlalu dekat dengan huruf za gitu ya, ihdinas zira dan sebagainya. Ini yang tidak tepat seperti itu. Jadi ini yang perlu kita sesuaikan. Semoga minggu depan mungkin kita akan bahas yang berlawanan ya. Tadi sifat zatiyah yang berlawanan, ada juga sifat zatiyah yang tidak berlawanan seperti itu. Mungkin dari saya itu saja Pak ya. Jazakumullah khairan. Mungkin jika ada yang bertanya atau yang perlu ditanyakan, itu kita bisa sambungkan via WhatsApp seperti itu. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf atas kekurangan. Kalau misalkan untuk talaki, insya Allah kita sesuaikan dengan materi yang disampaikan. Jadi kalau materinya belum sampai, kita talaki nantinya kurang pas. Jadi tadi yang sudah disampaikan itu kan tentang yang apa tuh? Ya, tadi belum disampaikan secara sempurna, baru secara umum saja. Ustadz menyampaikan sifat yang berlawanan, gitu ya. Baik itu yang hamas, jahat, baik yang itu sifatnya dari segi keluarnya suara atau keluarnya nafas. Itu yang disampaikan secara satu-satu gitu ya, jadi mungkin nanti disampaikan berikut. Betul, kalau misalkan kita sudah pelajari semuanya, baru kita akan perbaiki satu persatu. Misalnya contoh, kemarin kita sudah mempelajari makharijul huruf, tidak mungkin kita bisa akhirnya mendetailkan gitu. Contoh mim itu makharijul hurufnya di mana ya, dari Muhammadur Rasulullah, ha itu dari mana, mim lagi dia di mana, kemudian huruf dal dari mana, itu baru kita bisa sampaikan. Tapi kan kalau misalnya belum disampaikan, kemudian kita di Arab ya, atau disuruh juga dengan detailkan di outroom seperti ini, kayaknya nggak akan nyambung seperti itu ya, karena belum ada penyampaian yang jelas seperti itu dari pemateri. Begitu Pak ya. Mohon maaf atas itu. Ya. Terima kasih Ustaz Fauzan atas penyampaian penjelasannya ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita lebih rinci lagi dan lebih mendalami lagi ya, praktek lagi langsung gitu ya. Oke. Jazakallah kepada Ustaz Fauzan atas pemaparan materinya. Baik, kita tutup dengan sama-sama. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Bu Ante dan tim Hore, semoga sukses. Jazakumullah khairan. Tala'al badru alaina min thani
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع